nyari majikan, tapi yang bisa sholat ada gak Miss? Maksudnya bebas sholat gitu loh Miss. Oke, kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Oh, Heeh. iya tahu Miss, saya suka dengerin YouTube-nya Miss. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Oke. Jadi kamu mau cari majikan yang bisa sholat, bener nggak? Iya Miss. Heeh. Apakah ada? Ada. Itu ada. Tapi ya tergantung nasib, kapan adanya. Terus kan majikan juga milih. Kamu di Hongkong berapa lama sayang? Saya 6 tahun di Hongkong satu majikan Miss. Cuman majikan saya tuh ya begitulah ya. Dan sekarang saya mau nyari majikan yang pengen bebas sholat kayak gitu Miss. Oh, oke. Iya. Kapan finishmu sayang? Saya mau dipulanginnya bulan 2, tanggal 28 Mas. Oh, maksudnya dipulanginnya gimana sayang? Karena kan majikan saya masih mau saya lagi, cuman saya nggak mau. Saya minta pulang gitu Miss. Oh, jadi kamu pulang Indonesia gitu sekarang? Iya. Finish kontrak? Karena kan, iya finish kontrak. Bulan 2 ini? Iya Miss. Loh, kenapa kamu nggak cari majikan dulu baru pulang Indonesia, Dok? Iya, maunya kayak gitu, Miss. Oh, oke, bisa. Tapi tergantung nasib ya, Dok ya. Soalnya kalau pasti ada apa enggak? Ya ada. Ada sebagian yang bisa sholat dengan tekun kok, ada. Nggak ada masalah, tapi kapan dan gimananya, yo pelan-pelan nyari. Kan kita nggak bisa menargetkan orang lain. Bener nggak? Jadi ya harus pelan-pelan kalau memang mau yang sholat. Terus majikan ini boleh sholat nggak, Dok, majikanmu yang sekarang ini? Enggak. Nggak bisa Dia nggak sholat? boleh sholat. Jadi kenapa kamu kemarin nggak sholat, sekarang kok minta wajib sholat? Karena apa ya, Miss? Selama aku nggak sholat, biasanya kayak jiwa aku tuh kayak buntu. Oh iya, betul. Tiga, Miss. Iya. Butuh makanan batin. Iya, kayak kita kayak orang kelaparan kayak gitu lah, Miss. Seperti itu yang aku rasakan saat ini. Ya bisa loh cari majikan. Terus kenapa memilih Hongkong, Dok? Kenapa, Miss? Kenapa memilih Hongkong? Kan kayak Malaysia atau Arab Saudi itu kan pasti bisa sholat. Kalau di Hongkong kan kebanyakan non-muslim. Iya. Kenapa bertahan di Hongkong? Pingin cari majikan yang di Hongkong. Kenapa nggak ke negara lain saja? Karena saya tuh nggak mau apa ya? Ya karena seperti Miss yang bilang, Hongkong itu kayak makan cabai. Iya, seperti itu. Jadi mau ditinggal tuh kayak semakin kita mencoba, semakin kita mau mencoba lagi. Semakin lama semakin enak ya? Iya. Jadi semakin hari semakin enak, jadi nggak mau ditinggalkan. Nggak apa-apa kita cari, tapi seandainya nggak dapet, bagaimana? Ya, insya Allah dapat, Mas. Oh iya, pasti dapat. Aku yakin. Aku yakin. Kalau kamu percaya dan kamu ilhami, maksudku kamu selalu percaya seperti itu, pasti bisa saya yakin pasti bisa. Terus caranya gimana, Miss? Kalau misalkan saya ya nggak apa-apa, kita cari aja pelan-pelan. Kapan ada majikan ada yang ngizin kamu sholat, ya kamu interview. Tapi ingat Kak, jangan milih-milih juga. Biasanya boleh sholat itu rumahnya yang besar, orangnya itu yang punya kamar sendiri, itu biasanya nggak ada masalah. Tapi kalau kamu pulang Indonesia ya jangan mengharap gajinya di atas standar, bener nggak? Iya benar. Jadi kalau diizinkan sholat gaji standar mau nggak? Mau, Mas, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke. Saya akan carikan kalau gitu. Nanti nggak usah di biodata dulu ya, Miss? Apa gimana? Ya di biodata dulu, sayang. Soalnya kebetulan hari ini aku udah nggak masuk kerja. Ntar kalau masuk kerja terus kalau bisa ke situnya di mana? Terus kapan? Ntar tak kasih kabar, tak WhatsApp ke kamu. Iya, Miss. Oke. Ada makasih banyak ya, Miss. Oke, sama-sama. Tapi bener kabarin ya, Miss ya. Kenapa, sayang? Kenapa?
tapi beneran dikabarin. Karena saya Betul, tanpa SMS. Soalnya kebanyakan yang SMS jadinya kadang-kadang aku kewalahan, jadi aku minta maaf. Tapi saya akan mencoba yang terbaik. Yo. Matur nembah nuwun makasih nggih. banyak ya, Mas. Yo, bye-bye. Saya senang sekali saat ada mbaknya yang mencari majikan yang memprioritaskan bisa sholat dan walaupun dengan gaji standar. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa mendapatkan apapun yang kita mau, tapi setidaknya kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Wah, maksudnya piye, Miss? Ya tidak semua kita bisa penuhi, tapi ada sebagian yang kita bisa fleksibel dan kita bisa mendapatkannya. Jadi buat Mbak Maya yang di luar sana, saya percaya kamu pasti bisa. Tetap berdoa, berusaha, mencoba yang terbaik. Karena dalam hidup ini tidak ada yang tidak mungkin, apalagi kamu punya kekuatan penuh dalam hati, kamu pasti bisa. Dan ini yang saya selalu katakan bahwa antara tubuh dan batin tidak sesuai. Ya, makanan batinnya kurang. Jangankan sampean Mbak, kadang-kadang saya sendiri ada di titik yang paling lelah, ada di titik yang paling sudah nggak ngeh banget. Bahkan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam keluarga, kadang-kadang saya sendiri tuh kadang-kadang merasa capek. Saya tuh tidak tahu harus seperti apa dan bagaimana. Ya, untuk menetralisir itu semua, makanya kita diperkuat dengan doa. Dengan doa kita lebih bisa lagi. Dengan doa kita lebih mampu lagi. Dengan doa kita mencoba yang terbaik. Karena saya percaya, saya yakin doa merubah segalanya. Tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini selagi kamu percaya. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, kepercayaan itu perlu, keyakinan itu perlu. Yakin aja tidak cukup. Jadi sambil berusaha, sambil mencoba. Makanan batin sangat penting. Kalau enggak, kita akan stres sendiri, kita akan kayak depresi sendiri. Karena pekerjaan itu kadang-kadang gini Mbak, ada sesuatu. Kalau kita bekerja pakai hati, kalaupun suatu saat kita tidak ada di situ, kita masih ada di kenangan itu. Jadi bekerja pakai hati, beribadah, jangan lupa. Jadi saat kita ini yang saya sering dengarkan di ngaji filsafat ataupun di acara motivasi itu mengatakan bahwa kalau kita cuman kerja aja nggak pakai hati, saat kita sudah tiada dan meninggalkan dunia ini, orang-orang itu akan sedih sesaat saja. Ya, jadi kalau kita cuma bekerja, nggak pakai hati, kita harus semua peraturan seperti ini. Jadi kita bekerja, kita on time, kita semuanya fokus pada pekerjaan. Jadi majikan seperti ini, seperti itu, ya kita hanya bekerja saja tanpa pakai hati. Saat kita pergi, kasarnya ngomong kita meninggal, mungkin orang-orang di sekitar kita akan nangis, tapi berapa lama? Pekerjaan kita akan ada orang-orang yang sudah menggantikannya. Ada orang-orang yang sudah menunggu peluang ini untuk bekerja menggantikan posisi kita. Tapi kalau kita bekerja pakai hati, walaupun kita sudah pergi, itu akan ada nama yang kita tinggalkan. Ada beberapa majikan yang kasih tahu saya, oh ya kasihan itu anaknya sudah meninggal, tapi keluarga majikan masih mengatakan tentang dia, bercerita tentang dia. Jadi saya merasa, oh bagus banget, wow hebat banget. Jadi ada kenangan-kenangan itu. Jadi bukan cuma bekerja saja, pakai hati. Dan jangan lupa ibadah, karena ibadah sanggup kita kalau kita sudah tiada. Waduh, Miss Yuni jadi ustadzah baru ini, jadi pendeta baru nih, bukan ya? Saya cuma menyampaikan apa yang ada di pikiran saya, dan apa yang Anda pikirkan silakan tinggalkan di komen, di komennya, di share, di like. Saya ingin tahu juga, jadi saya bisa introspeksi diri, saya bisa berpikir mana yang seharusnya saya katakan dan mana yang seharusnya saya tidak katakan. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan Anda, atas motivasi Anda buat saya. Jadi kenapa sih saya bilang seperti itu? Karena memang tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Tanpa kalian hari ini saya masih gimana ya? Masih tetap dalam keraguan, dalam kebimbangan. Ya benar, tidak semua orang yang mengkritik saya adalah untuk memajukan saya, tapi dengan kritik dan saran saya merasa saya tahu diri dan tidak
melayang lebih tinggi dan selalu mengatakan bahwa atas nama TKW, tapi sebenarnya apa benar sih? Nah, jadi Anda nilai sendiri. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.